Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Rosita, bagaimana perjalanan ke sekolah tadi? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kemudahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul dan mengikuti pembelajaran hari ini dengan lancar. Amin amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta Nur Kamelia untuk memimpin doa pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kamelia yang telah memimpin doa pada hari ini. Baik, langsung saja sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan cek kehadiran kalian dulu. Yang pertama, Ahmad Nafal Najib, Mi'rajiah, Nur Kamelia, Rosita. Alhamdulillah hadir semua. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya nih kepada kalian, apa ada yang masih ingat tentang materi pembahasan minggu lalu tentang apa? Betul, Nopal, tentang ragam akhlak terpuji. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 7 tentang apa? Ada yang ingat? Iya, betul Rosita, tentang ragam akhlak tercela. Nah, jadi akhlak tercela ini lawan dari akhlak terpuji. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa mampu memahami pengertian ragam akhlak tercela seperti fitnah, hoaks, namimah, tajassus, dan ghibah. Nah, yang kedua, siswa mampu mengetahui dalil-dalil yang berkaitan tentang ragam akhlak tercela. Yang ketiga, siswa mampu mengamalkan sikap jujur dan tanggung jawab sebagai cerminan dari menghindari perilaku tercela. Nah, yang keempat, yang terakhir, siswa mampu memahami cara untuk menghindari sikap tercela. Baiklah, kita masuki pembahasan materi tentang ragam sikap tercela. Yang pertama yaitu fitnah. Nah, ada yang tahu fitnah? Ada yang tahu fitnah itu apa? Baik, jika tidak ada yang tahu, jadi kata fitnah itu berasal dari bahasa Arab yang awal katanya adalah fatana dalam bentuk fiil yang artinya adalah cobaan dan ujian. Nah, secara garis besarnya, fitnah ini mengandung makna sebagai ujian dan cobaan. Nah, jadi anak-anak Ibu, kata fitnah ini ditemukan sebanyak 60 kali di dalam Al-Quran dan tersebar di dalam 32 surah. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang fitnah adalah surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fitnatu asyaddu min qatl. Yang artinya, dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Quran surah Al-Baqarah ayat 191. Nah, di dalam ayat ini dijelaskan bahwa fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Kita kan tahu bahwa pembunuhan itu adalah sebuah dosa besar. Jadi fitnah ini dosanya itu lebih besar dari yang namanya pembunuhan. Jadi kita harus menghindari yang namanya fitnah ini, karena fitnah ini dosanya sangat besar, lebih besar dari yang namanya pembunuhan. Nah, di dalam Al-Quran, kata fitnah itu dipahami dalam 3 kata lain, yaitu al-ibtila'u, yang artinya adalah cobaan. Yang kedua yaitu al-imtihanu, yang artinya adalah ujian. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu al-azab, yang artinya adalah siksa. Nah, jadi anak-anak, ketiga kata yang mempresentasikan kata fitnah yang telah Ibu sebutkan tadi mengandung makna bahwa barang siapa yang menjadi korban fitnah, seyogyanya, seharusnya dia harus bersabar jika fitnah itu yang menimpanya adalah berupa ujian, dan introspeksi diri jika fitnah yang menimpanya itu
berupa cobaan, dan meminta ampunan jika fitnah yang datang itu berupa siksaan. Selanjutnya, fitnah dalam Islam. Nah, jadi anak-anak, fitnah ini sangat dilarang di dalam Islam karena fitnah ini dapat merenggangkan hubungan dengan orang lain. Fitnah juga menyebabkan citra seseorang yang awalnya baik menjadi buruk. Adapun dampak negatif dari perbuatan fitnah ini, yang pertama, merusak hubungan dengan orang lain. Jadi dengan adanya fitnah ini akan merusak hubungan dengan orang lain karena dia menuduh seseorang yang tidak bersalah. Yang kedua yaitu merusak karakter dan nama baik individu lain. Nah, dengan adanya fitnah, dia memfitnah seseorang yang tidak bersalah, dia akan merusak nama baik orang tersebut, padahal orang tersebut tidak bersalah, dan itu merugikan orang lain. Nah, yang terakhir yaitu menimbulkan ketidaknyamanan dan saling bermusuhan. Nah, dengan adanya fitnah ini akan menimbulkan permusuhan karena orang yang difitnah tidak merasa dia melakukan kesalahan, dia tidak bersalah, tetapi dia difitnah. Nah, alhasil hal tersebut mengakibatkan adanya permusuhan. Nah, jadi anak-anak ibu, hindarilah yang namanya fitnah. Sampai di sini, apakah sudah bisa dipahami atau ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, kita lanjut kepada pembahasan tentang hoax. Hoax adalah berita bohong. Nah, jadi anak-anak, menyebarkan hoax itu merupakan sikap tercela yang sering terjadi pada zaman sekarang. Nah, seringkali hoax ini dibuat untuk menggiring pikiran manusia untuk kepada pandangan tertentu yang dapat menyesatkan manusia dan menjauhkan mereka dalam sebuah kebenaran berita. Nah, jadi adanya hoax ini akan merugikan tiap orang, baik itu penyebarnya ataupun yang mendengarnya. Nah, orang yang menyebarkan hoax ini disebut sebagai orang yang pendusta. Nah, jadi anak-anak, kita sebagai manusia yang dibekali dengan akal, sangat penting kita untuk berhati-hati dalam berbicara, tulus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mudah percaya dan menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya. Jadi kita berhati-hati dalam berbicara dan tidak mudah percaya dengan berita-berita yang datang kepada kita. Kita harus cek dulu apakah berita itu benar atau tidak. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah dan dari menyakitimu, niscaya kami perintahkan kamu untuk memanggil mereka. Kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu di Madinah, melainkan dalam waktu yang sebentar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 60. Nah, hoax ini bukan hal baru di dalam Islam. Hoax pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Nah, hal itu terlihat pada kabar bohong yang ditimpakan pada Siti Aisyah, istri Rasulullah. Nah, jadi anak-anak, hoax ini sudah ada pada zaman Rasulullah hingga sekarang. Adapun hoax di dalam Islam, Islam sangat melarang berita yang belum terbukti kebenarannya karena akan menimbulkan fitnah di mana-mana. Jadi di dalam Islam itu dilarang yang namanya menyebarkan berita bohong. Dan dengan adanya berita bohong itu akan mengakibatkan fitnah di mana-mana. Hoax akan menjadikan seseorang menjadi tidak percaya lagi dengan yang namanya masyarakat. Oleh karena itu, hoax harus benar-benar kita hindari dan dijauhi oleh semua orang. Bahaya-bahaya yang ditimbulkan dengan adanya hoax ini, yang pertama, menyebabkan kepanikan di masyarakat. Yang kedua, meretaknya hubungan masyarakat. Yang ketiga, membuang waktu dan harta dengan sia-sia. Dan yang ketiga, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sangat rugi kita ketika melakukan berita bohong. Kita harus menghindari yang namanya berita bohong, karena berita bohong ini akan menyebabkan kepanikan di masyarakat, meretaknya hubungan di dalam masyarakat, dan Allah pun tidak menyukai perilaku menyebarkan berita bohong ini.
Jadi anak-anak ibu, kalian harus menghindari namanya berita-berita bohong. Kalian harus cek dulu kebenaran yang kalian baca, berita yang kalian temukan di sosial media, di televisi, maupun dimanapun itu. Kalian harus cek dulu kebenarannya. Jangan asal percaya dan asal menyebarkan, karena itu akan berakibat buruk. Sampai di sini, apakah sudah bisa dipahami anak-anak? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Merajia, apakah sudah paham? Alhamdulillah, jika sudah paham semua, kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu adu domba. Nah, adu domba atau juga yang sering disebut dengan namimah adalah menjadikan berselisih di antara pihak yang sepaham. Menurut Imam Al-Ghazali, adu domba adalah mengungkapkan sesuatu yang tidak disuka untuk mengungkap, baik oleh orang yang mengungkapkan, orang yang diungkap, ataupun orang yang mendengar ungkapan tersebut, baik itu berupa perkataan atau perbuatan, baik itu berupa aib atau pujian. Nah, adapun Rasulullah bersabda dari Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Muhammad berkata, "Maukah kuberitahukan kepada kalian apa itu al-adlu?" Itulah namimah, perbuatan menyebarkan berita untuk merusak hubungan di antara sesama manusia. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi anak-anak, adu domba ini bertujuan untuk merusak hubungan di antara sesama manusia, di antara sesama keluarga, di antara sesama teman, sahabat, ayah, ibu, saudara. Nah, jadi yang awalnya baik menjadi tidak baik, hubungan menjadi buruk. Nah, perselisihan akan tetap terjadi dan saling mengejek ataupun menghina akan semakin marak diucapkan dengan adanya adu domba ini. Nah, jadi anak-anak, Islam sangat melarang umatnya melakukan adu domba, karena adu domba ini dapat menghancurkan hubungan yang terbangun kokoh, sehingga perintah untuk mengenal dan saling berbuat baik akan ditinggalkan. Selain hubungan yang akan hancur, adu domba juga memberikan dampak-dampak negatif, yaitu yang pertama, mendapatkan siksa dan dosa. Yang kedua, merupakan hamba yang buruk. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu menimbulkan saling membenci. Jadi anak-anak, adu domba ini harus kita hindari di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena sangat bahaya, bisa menimbulkan dosa, siksa, dan menjadi hamba yang buruk di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, sampai di sini apakah sudah bisa dipahami penjelasan Ibu tadi? Apakah ada yang ingin bertanya atau masih bingung tentang pembahasan tadi? Baik, jika tidak ada, Ibu pastikan kalian sudah paham semua ya. Nah, kalau gitu kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu mencari kesalahan orang lain atau tajassus. Mencari-cari kesalahan orang lain dalam bahasa Arab disebut dengan tajassus. Nah, secara istilah, kata tajasus ini berarti mencari-cari kesalahan orang lain dengan cara menyelidiki dan mengamatinya. Nah, perbuatan tajasus ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Nah, jadi anak-anak, tajasus atau mencari-cari kesalahan orang lain ini sangat dilarang di dalam Islam, karena perbuatan ini sama dengan memakan daging saudara sendiri yang sudah mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Nah, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Nah, tajasus ini akan mengundang retaknya hubungan manusia, karena dengan mencari kesalahan-kesalahan orang lain, aib seseorang akan terbongkar. Hal itu sama dengan mengingkari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling bersaudara. Nah, jadi anak-anak, tajasus ini adalah perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain yang merupakan perbuatan buruk yang dilaknat oleh Allah.
Nah, tajasus ini sangat dilarang oleh Allah dan akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus menjauhi perbuatan tersebut. Selain itu, perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain itu akan menimbulkan berbagai dampak-dampak negatif untuk pelaku atau korbannya sendiri, yaitu yang pertama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua hubungan harmonis akan menjadi hancur, dan yang ketiga telinganya akan dituangkan cairan tembaga di hari kiamat nanti. Nah, jadi anak-anak, tajasus ini sangat bahaya dan kalian harus menghindari yang namanya mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, anak-anak, kita lanjut kepada pembahasan terakhir, yaitu ghibah. Ghibah berasal dari bahasa Arab dengan akar katanya gaba yang berarti tersembunyi dari mata. Nah, secara istilahnya, ghibah adalah sesuatu pembicaraan dengan keadaan ketiadaan orang yang dibicarakan dan objek pembicaraannya tentang kekurangan dan aib seseorang, dan orang tersebut tidak rela dengan pembicaraan tersebut. Nah, jadi anak-anak dapat kita pahami bahwa ghibah ini adalah sekelompok orang yang membicarakan tentang kekurangan atau aib seseorang. Nah, jadi anak-anak, Rasulullah SAW bersabda dari Abu Barzah Al-Aslami yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, namun keimanannya belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian mengumpat seorang muslim, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahannya, sebab siapa saja yang mencari-cari kesalahan mereka, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya. Maka siapa saja yang Allah telah mencari-cari kesalahannya, Allah tetap akan menampakkan kesalahannya meskipun ia di dalam rumahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Islam sangat melarang umatnya melakukan ghibah atau yang sering kita sebut dengan gosip. Nah, karena ghibah ini dapat menghancurkan hubungan yang sudah terbangun dengan baik. Perilaku gosip ini dapat berubah menjadi fitnah dan hoax jika kabar yang diterima itu tidak benar, dan berubah lagi menjadi adu domba jika dapat merusak hubungan antar manusia. Nah, jadi anak-anak, ghibah ini sangat berbahaya karena ghibah bisa berubah menjadi fitnah, hoax, dan adu domba. Di samping menghancurkan keharmonisan hubungan, perilaku ghibah ini memberikan dampak-dampak negatif, yaitu yang pertama, mendapatkan dosa yang lebih besar dari dosa berzina. Nah, jadi anak-anak, gosip ini sangat berbahaya. Jadi kita harus menghindari karena dosanya sangat besar. Karena dosanya lebih besar dari dosa orang yang berzina. Nah, yang kedua, dengan melakukan gosip, seseorang telah berbuat zalim kepada orang lain. Nah, dengan dia melakukan gosip tersebut, dia berbuat zalim kepada orang lain karena telah membuka aib atau kekurangan orang lain. Lalu yang ketiga, yaitu orang-orang yang melakukan gosip tidak akan dimaafkan sebelum mereka meminta maaf kepada orang yang dibicarakan. Jadi anak-anak, orang yang melakukan gosip atau ghibah ini, ketika dia meminta ampun dan meminta maaf kepada Allah, dia juga harus meminta maaf kepada orang yang dibicarakannya. Nah, lalu yang terakhir, merendahkan derajat manusia. Nah, dengan dia melakukan gosip, dia membicarakan aib dan kekurangan orang lain. Dengan itu, sama saja dia merendahkan derajat manusia. Jadi anak-anak, pembicaraan yang bisa disebut atau bisa dikatakan itu gosip ialah pembicaraan yang tidak disukai oleh orang yang kita bicarakan. Maksudnya misalnya kita membicarakan tentang fisik seseorang, kita membicarakan kekurangannya, dia tidak memiliki tangan atau kaki misalnya. Nah, itu kan tidak baik. Nah, itu bisa dikatakan dengan gosip karena kita membicarakan kekurangan yang dia miliki. Lalu pembicaraan yang berkenaan dengan keturunan, misalnya mengata-ngatai teman anak seorang penyapu jalanan misalnya. Nah, itu tidak boleh, itu termasuk gosip. Lalu pembicaraan yang berkenaan dengan akhlak. Nah, pembicaraan yang mengata-ngatai dia tidak mempunyai akhlak, sombong, kikir, ria, nah itu termasuk gosip juga. Lalu pembicaraan yang berkenaan dengan urusan dunia, misalnya dia tidak berpendidikan misalnya.
kita kan tidak tahu kenapa dia tidak sekolah misalnya. Nah, jadi anak-anak, untuk menghindari perilaku gosip, Imam Ghazali membagi dua cara, yaitu secara garis besar dan secara terperinci. Adapun secara garis besar, kita harus menanamkan bahwa gosip yang dilakukan akan menghadap murkanya Allah dan akan menghapus segala amal kebaikannya di akhirat. Nah, penggosip disebut menyerupai orang yang memakan bangkai dan memahami bahwa lebih baik diam daripada membicarakan hal-hal yang buruk. Sedangkan secara terperinci, dengan memperhatikan sesuatu yang mendorong orang tersebut melakukan gosip. Beberapa cara terperinci adalah terapi perkataan yang baik. Contohnya mengatakan, aku bukan orang yang suka membicarakan keburukan orang lain. Perbuatan itu tidak bermanfaat. Allah tidak suka dengan orang-orang yang berbuat seperti itu, dengan berada di lingkungan yang bersih dari gosip. Nah, mungkin sampai di situ pembahasan kita pada hari ini. Apakah sudah bisa dipahami? Atau jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Baiklah, mungkin sampai di sini saja pembahasan kita pada hari ini. Apakah sudah bisa dipahami atas penjelasan Ibu tadi? Atau ada yang masih kurang paham tentang penjelasan Ibu tadi? Silahkan ditanyakan. Nur Kamelia, apakah sudah bisa dipahami? Alhamdulillah sudah paham. Nopal, apa ada yang ingin ditanyakan? Baik, tidak ada. Jadi dapat Ibu simpulkan kalian sudah mengerti dan paham tentang materi ragam akhlak tercela seperti fitnah, hoaks, namimah, tajasus, dan ghibah. Berhubung kalian sudah paham dan mengerti tentang materi ini, silahkan kalian amati gambar yang Ibu tampilkan nanti, dan nanti akan Ibu tanya masing-masing dari kalian tentang gambar tersebut termasuk dalam perilaku tercela apa. Ibu kasih waktu 2 menit untuk kalian mengamati gambar-gambar yang Ibu tampilkan nanti. Setelah itu nanti akan Ibu tanya masing-masing dari kalian. Baik, mungkin sudah cukup waktunya untuk mengamati. Sekarang Ibu akan tanya masing-masing dari kalian tentang gambar yang Ibu tampilkan tadi. Yang pertama, Rusita, gambar nomor 3. Tentang apa Rusita gambar nomor 3 itu? Hayo Rusita, tentang apa? Betul Rusita, gambar yang ketiga itu tentang namimah. Namimah itu adalah adu domba. Nah, jadi gambar tersebut menggambarkan perilaku adu domba. Selanjutnya yang kedua, Mirajiah, gambar yang nomor 4 itu menggambarkan tentang perilaku apa? Iya, betul, tentang tajasus atau mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, pada gambar yang keempat itu menggambarkan perilaku mencari-cari kesalahan orang lain atau tajasus. Betul, Mirajiah. Baik, selanjutnya Nur Kamelia. Gambar nomor 2 itu termasuk perilaku apa? Ayo Kamelia, termasuk perilaku apa? Betul sekali, tentang hoax atau berita bohong. Jadi, di dalam gambar tersebut menggambarkan tentang perilaku berita bohong atau hoax. Baik, yang terakhir yaitu Nopal. Nopal, gambar yang kelima itu termasuk ke dalam perilaku apa Nopal? Baik, betul Nopal, tentang ghibah. Nah, jadi gambar yang kelima itu termasuk ke dalam perilaku ghibah karena dia membicarakan keburukan atau aib dari temannya sendiri, dan itu termasuk ke dalam sikap tercela. Nah, sisa gambar nomor 1. Nah, gambar nomor 1 itu menggambarkan perilaku fitnah. Alhamdulillah kalian sudah memahami dan mengerti tentang materi ragam akhlak tercela, fitnah, hoaks, namimah, tajasus, dan ghibah. Nah, untuk nilai tugas, silahkan kalian resum materi pembelajaran hari ini dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucap hamdalah.